Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Sahabat-sahabati, ikhwan akhwatillah, saudara-saudari yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang uang dan fungsinya. Membicarakan uang itu sangat penting dalam rangka kita bicarakan tentang kelangsungan kegiatan ekonomi dalam kehidupan manusia. Karena di zaman modern ini orang tidak lepas dari uang. Yang mana uang itu sebagai alat transaksi, sebagai alat tukar. Maka karena itu kita akan memahami satu persatu apa sih uang dan apa fungsi uang dan sebagainya. Baik dalam perspektif ekonomi Islam maupun sistem ekonomi konvensional. Nah, jadi kita ketika memahami satu persatu tentang uang, maka insya Allah nanti akan tuntas di mana posisi uang dalam kehidupan manusia. Definisi uang, jadi uang itu diartikan adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jadi sebagai alat tukar diterima oleh masyarakat. Pada zaman dulu alat tukar itu awalnya itu berupa emas. Jadi beli barang dengan pakai uang emas seperti uang dinar dan uang dirham. Jadi ketika zaman pra-Islam atau zaman awal Islam itu, yaitu ketika orang itu jual beli maka menggunakan emas dan perak. Itu sebagai alat tukar yang diterima oleh masyarakat. Kemudian tak lama lagi ditemukan alat tukar itu berupa kertas, yaitu berupa uang kertas. Kemudian lama lagi ditemukan uang itu berupa uang viral ya. Bahkan sekarang itu adalah uang yang berupa alat uang elektronik seperti e-money gitu. Itu merupakan alat tukar yang diterima oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Ini seperti saya misalnya butuh makanan, butuh rawon, ya kita ditukar dengan bayar uang, kalau di Indonesia dengan rupiah. Misalnya kalau saya ingin membeli misalnya sorban ketika naik haji, ya kita bisa pakai uang berupa uang rial di Arab Saudi. Begitupun ketika saya misalnya pergi ke Singapura beli barang-barang, maka pakai alat tukar apa? Pakai uang dolar Singapura dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya uang itu adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi, dalam kegiatan jual beli, ya, utang piutang dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita melihat tentang jenis uang menurut bahan pembuatannya. Nah, ada uang itu dari logam, baik logam dari emas dan perak. Pada zaman dahulu itu transaksi uang itu, yaitu uang itu dari uang logam berupa emas dan perak. Disebut namanya uang dinar dan uang dirham. Nah, zaman sekarang bisa terdiri dari aluminium, bisa dari stainless, bisa dari kuningan dan lain sebagainya. Seperti kita melihat uang rupiah yang berupa Rp1.000 atau Rp500 itu terdiri dari logam. Nah, kemudian yang kedua terdiri kertas. Ya, seperti kita lihat ya dibuat dari kertas. Di situ ada yang berupa uang Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000 itu, atau uang berupa uang dolar itu juga dari kertas, seperti uang rial juga ada yang dari kertas, uang yang lain juga dari kertas. Jadi dari sisi jenis-jenis menurut bahannya itu ada dari logam, ada dari kertas. Nah, kemudian jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan itu ada uang kartal. Ya, ini berupa uang kertas yang kita lihat
atau uang logam yang kita lihat ya ini seperti ini seperti ini namanya uang kartal atau uang ini. Nah, jadi yang terdiri yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupa uang kertas atau uang logam itu namanya uang kartal. Kemudian berikutnya ada uang girau, yakni yang dikeluarkan oleh bank seperti yang ini. Ini bisa berupa cek, itu namanya uang girau. Nah, ini yang bisa kita lihat di dalam kehidupan ini. Jadi kalau yang keluarkan BI seperti uang kertas dan uang logam itu namanya uang kertas. Tapi yang bisa dikeluarkan oleh bank seperti cek, giro dan sebagainya itu namanya uang girau. Nah, kemudian berikutnya kita menurut nilai jenis-jenis uang. Jadi tadi macamnya nilai jenis uang. Apakah ada uang penuh? Apa uang penuh? Itu artinya nilai dengan barangnya itu sama. Nah, yaitu yang terjadi emas dan perak. Jadi emas itu harganya emasnya dengan nilai yang tera itu sama. Misalnya emas itu uang emas terdiri dari 5 gram. 5 gram itu umpamanya kalau dirupiahkan sekarang itu misalnya itu adalah misalnya itu 4 juta misalnya 5 gram misalnya. Nah, terus di sini misalnya itu 4 dirham misalnya. Nah, itu antara nilai yang 4 dirham itu dengan emasnya itu sama. Dari mana kita tahu kalau umpamanya itu misalnya dipotong, dihancurkan, itu tetap nilainya tidak berkurang. Itu namanya uang penuh. Atau umpamanya kita ada uang misalnya nilainya misalnya 10 dirham terbuat dari emas. Nah, yang terjadi emas tadi itu ketika dia itu dalam kondisi utuh tetap harganya 10 dinar. Ketika uang itu misalnya rusak, dipotong jadi 2, tetap harganya itu tetap 10 dinar. Itu namanya uang penuh. Nah, kemudian yang kedua adalah uang tanda. Itu uang yang terjadi kertas. Ya, ini seperti yang terjadi di ini nih, jadi uang dari kertas ini. Jadi itu ada tanda, misalnya ada 10.000 rupiah. Itu tertulis. Tapi kalau umpamanya dia sobek, sudah nggak laku lagi. Atau terus sebetulnya bawahnya $100. Itu uang tanda. Itu hanya ditanda sebagainya nilainya $100. Tetapi tidak sama dengan prinsiknya, tidak sama dengan barangnya. Ketika misalnya itu rusak, maka nilainya tidak menjadi $100. Itu namanya uang tanda. Nah, kemudian berikutnya kita akan mengenal fungsi uang. Ya, fungsi asli uang itu apa fungsinya? Yang pertama sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar, yakni untuk tukar menukar. Contoh, saya butuh baju, maka saya menukar uang untuk mendapatkan baju dan orang berikan baju pada saya untuk mendapatkan uang. Begitupun orang misalnya butuh laptop, maka dia itu memberikan uang kepada saya, lalu tetap saya berikan kepada dia. Jadi sebagai alat tukar, itu fungsi utama. Itu fungsi utama daripada uang itu sebagai alat tukar. Umpamanya saya misalnya butuh mobil. Nah, maka saya punya uang, maka uang saya itu tukar untuk mendapatkan mobil. Yang punya mobil maka mendapatkan uang. Itu namanya alat tukar. Kemudian yang kedua sebagai satuan hitung. Jadi untuk menghitung kekayaan. Contoh begini, saya mempunyai mobil, punya sawah, mempunyai rumah, misalnya, kemudian mempunyai toko. Orang bertanya kekayaan saya itu berapa? Nah, dia dihitung, oh harga mobil saya 200 juta, harga sawah saya harganya misalnya 2 miliar, kemudian rumah saya 500 juta, berarti ketemu 1,7 miliar, kemudian toko saya harganya 3 miliar, berarti ketemu 4,7 miliar. Nah, kita bisa menghitung berarti uang tadi 1 miliar itu 3,7 miliar ini ya ini sebagai alat, sebagai uang, sebagai hitung, sebagai
uang sebagai satuan hitung. Jadi sudah menghitung. Orang sudah tahu berapa kekayaan saya. Oh, berarti 3,7 miliar. Orang tahu. Dari mana kita tahu? Ya kenapa pakai uang itu sebagai satuan hitung. Kemudian berikutnya uang sebagai alat penyimpanan nilai. Jadi kita akan menyimpan nilai sebagai uang sebagai alat penyimpan nilai. Jadi kalau kita mau nyimpan, nggak usah menyimpan sawah, bisa nyimpan uang. Sawahnya dijual, kemudian jadi uang cuma disimpan, dia bisa menyimpan nilai. Berapa nilainya? Oh dia 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, itu bisa disimpan sebagai simpanan nilai. Jadi fungsi uang itu yang asli itu sebagai alat tukar, sebagai satuan itu, dan sebagai alat penyimpanan nilai. Nah, sekarang turunan daripada fungsi uang itu. Yang pertama, uang itu sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Ya kita sebagai transaksi yang sah. Kita mau beli mobil, ya kita bayar dengan uang. Itu adalah sah. Kalau di Indonesia mungkin pakai rupiah. Kalau saya misalnya itu mau beli baju, ya bayar dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Ketika saya misalnya mau beli tanah, beli lahan untuk kepentingan pondok pesantren, ya saya bayar uang 400 juta, sah, itu bayar yang sah. Itu fungsi turunan yang pertama. Kemudian yang kedua sebagai alat pembayaran utang. Nah, juga untuk bayar utang. Saya mungkin punya utang dulu itu punya utang emas misalnya 2 gram. Nah, dihitung emas sekarang berapa? Emas sekarang per gramnya misalnya 800.000. Oh, berarti saya harus bayar berarti 1.800.000. Karena saya sudah punya utang. Atau memang saya punya utang rupiah, saya punya utang bangunan misalnya itu 10 juta. Ya saya bayar utang saya 10 juta itu. Maka uang itu sebagai alat pembayaran utang yang sah. Kemudian berikutnya apa? Uang sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, penimbun kekayaan, kita menyimpan kekayaan. Jadi kita tadi saya bilang, sawah saya jual, kemudian rumah saya jual, kemudian misalnya mobil saya jual, saya simpan dalam bentuk uang, bisa berupa uang yakni yang kita miliki, bisa 10 miliar, 20 miliar, atau uang itu simpan di bank. Jadi sebagai alat penimbun kekayaan. Jadi tidak usah nimbun sawah, tidak usah nimbun mobil, tapi bisa nimbun uang. Seperti sekarang, uang itu uangnya miliaran bahkan triliunan yang tersimpan di bank dalam bentuk rekening. Nah, itu namanya uang sebagai penimbun kekayaan. Kemudian uang sebagai alat pemindah kekayaan. Nah, sebagai alat pemindah kekayaan itu jadi pindah dari tempat ke tempat. Contohnya begini, saya punya lahan, punya sawah di Madura, punya hutan di Madura. Bagaimana saya pindah kekayaan saya ke Lumajang? Apakah saya harus pindah sawah saya? Tidak. Cukup saya jual di Madura, kemudian setelah itu uangnya dipakai membeli sawah, beli kebun di Lumajang, sudah selesai. Itu namanya pindah kekayaan. Bapaknya saya punya rumah misalnya di Surabaya. Bagaimana rumah untuk pindah rumah? Nggak usah rumahnya dipindah, kita jual saja. Lalu setelah itu dipakai membeli rumah lagi di Lumajang. Berarti kita bisa pindah kekayaan itu dari tempat ke tempat dengan pakai uang itu. Kemudian yang terakhir, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, dengan adanya uang kan terjadi transaksi. Ketika transaksi berarti perekonomian itu berjalan. Ketika masyarakat itu uangnya banyak, maka masyarakat yang kecenderungan untuk membeli barang-barang kebutuhannya. Ketika terjadi pembelian, maka ekonomi berjalan. Maka berarti uang itu sebagai alat pendorong untuk kegiatan ekonomi. Ketika masyarakat itu tidak punya uang, maka ekonomi itu akan terhenti. Kemudian fungsi uang menurut ekonomi Islam apa? Itu fungsinya hanya 3. Sebagai alat tukar, ya, sebagai alat
transaksi sebagai alat untuk membeli itu uang. Tidak ada uang itu untuk investasi, untuk perdagangan dan sebagainya, tidak ada. Hanya yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, jadi menghitung kekayaan. Kekayaan saya ini berapa? 10 miliar. Berapa kekayaan saya ini? 20 miliar. Jadi itu dengan pakai uang itu, dengan mengkrus. Ini sawahnya 1 hektar 5 miliar, kemudian rumahnya seharga 500 juta, mobilnya seharga 200 juta, dan hitung semua. Berarti sebagai hitung kekayaan. Kemudian yang sebagai penyimpan kekayaan. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau kita itu ingin menyimpan kekayaan, tidak perlu menyimpan sawah, tidak perlu menyimpan mobil, bisa jadi bisa menyimpan uang. Dengan cara bagaimana? Sawahnya dijual, mobilnya dijual, maka meganglah uang. Maka uang itu sebagai alat penyimpan kekayaan. Inilah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dari penjelasannya tadi. Jadi kesimpulannya begini, bahwa uang ini sebagai alat tukar yang sah yang diterima oleh masyarakat, dan uang sebagai alat transaksi yang diterima oleh masyarakat, yang mana uang itu dari sisi bahannya bermacam-macam. Ada yang bentuk logam, ada yang bentuk kertas. Kalau dari sisi yang mengeluarkannya, ada uang kertas, yaitu dikeluarkan oleh BI, Bank Sentral. Ada yang berupa uang giro, yaitu dikeluarkan oleh bank, seperti berupa uang itu bisa berupa giro dan lain sebagainya. Dan kemudian fungsi daripada uang ini keseluruhannya itu ya bisa berupa untuk alat tukar yang paling penting, kemudian sebagai untuk membayar hutang, kemudian untuk menyimpan kekayaan, untuk menghitung kekayaan. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.